Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu 31 Oktober 2020. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 1 ayat 18b sampai 26. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 14 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 7 sampai 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, "Berilah tempat ini kepada orang itu." Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, "Sahabat, silakan duduk di depan." Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mengamat-amati. Seringkali kita lebih mudah melihat hal-hal yang negatif dari orang lain ketimbang hal-hal positifnya. Kebanyakan orang lebih cenderung mengamat-amati
apa yang menjadi kelemahan, kekurangan, dan kesalahan orang lain, yang kemudian dijadikan sebagai senjata untuk menilai dan menghakiminya. Malahan yang terjadi justru muncul sikap iri hati dan ingin melenyapkan orang yang menjadi saingannya. Saudaraku terkasih, bacaan Injil pada hari ini mengisahkan dua perilaku mengamat-amati. Perilaku yang pertama berasal dari orang-orang yang hadir dalam perjamuan itu. Mereka mengamat-amati Yesus dengan seksama karena bertujuan untuk mencari kesalahannya supaya ada alasan untuk menghakimi dia. Perilaku yang kedua berasal dari Yesus. Ia mengamati tamu-tamu yang datang. Sebagian besar dari mereka menduduki tempat-tempat kehormatan. Yesus tidak menghakimi dan menyalahkan orang-orang tersebut, melainkan memberikan nasihat supaya selalu berlaku bijaksana dalam kehidupan. Pesan yang ia sampaikan adalah supaya selalu menjadi orang yang rendah hati dan tidak menjadi sombong, tidak mencari kedudukan dan penghormatan. Saudaraku terkasih, bila kita hidup jujur dengan diri sendiri, kerap kita lebih suka mengamat-amati dan meneliti kekurangan serta kelemahan orang lain untuk menghakimi mereka. Maka marilah kita belajar dari Yesus yang melihat dan memperhatikan orang lain, bukan untuk menjatuhkan dan menghakimi mereka, melainkan untuk membangun dan memperbaiki kehidupannya menjadi lebih baik. Maka marilah kita belajar dari Yesus yang melihat dan memperhatikan orang lain, bukan untuk menjatuhkan dan menghakimi mereka, melainkan untuk membangun dan memperbaiki kehidupannya menjadi lebih baik. Hidup kita akan menjadi berarti dalam kebersamaan bila kita hidup menurut teladan Yesus ini. Bersama dengan Paulus dalam bacaan pertama hari ini, semoga kita tidak bermegah karena jabatan dan kedudukan yang kita miliki, melainkan selalu bermegah dalam Kristus yang selalu bersikap rendah hati. Marilah kita menjadi orang-orang yang selalu bersikap rendah hati dan tidak gampang menghakimi orang lain. Semoga demikian. Amin.